Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan Ibu pengurus panti jasa ibu beserta adik-adik pengasuh, ibu-ibu pengasuh, bapak-bapak. Kita muliakan ibu-ibu bapak-bapak kami dalam usia lansia. Semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mempersiapkan kebahagiaan yang lebih hakiki, yaitunya yaumil akhir, di akhirat kelak. Dunia ini paling lama kita cicipi dan kita nikmati. 83 tahun itu sudah susah. Umur sekarang pendek-pendek sekali. Mudah-mudahan ibu dan bapak dan kita bersama nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya. Kita muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan dari Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sebetulnya sudah pesan kepada Pak Panji. Saya sudah berulang kali mengunjungi panti jompo ini, tapi baru kali ini sampai di tempat ini. Yang sering saya kunjung itu di Kayu Tanam, Bu. Si Cincin bersama remaja masjid dan pengurus dan jemaah. Biasanya dulu saya aktif mengunjungi panti jompo itu saat di akhir Sa'ban mau memasuki bulan Ramadan. Karena orang sibuk pai balimaunya balimau fisik tapi batinnya tidak dilimau. Mandi, bersukaria, sementara batin tidak. Maka waktu itu saya bawa para remaja masjid dan jemaah mengunjungi panti jompo dan juga mengunjungi rumah sakit, agar yang dibasahi itu, yang dilimau itu adalah batin kita. Maka saya pesan sama Pak Panji, saya sanggup atau tidak ya untuk memberikan kajian atau sambutan. Karena pernah kejadian, Bu, saya baru duduk di sini saya pingsan. Ya, tapi mudah-mudahan hari ini saya diberi kekuatan untuk sampai akhir nanti saya sampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan pada kesempatan ini. Ibu-ibu, bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, pengurus jasa ibu, panti jasa ibu yang saya muliakan, Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Jannah itu didirikan pada tanggal 10 Februari tahun 1990. Jadi 10 Februari besok itu usianya sudah 31 tahun. Memang dia yayasan pendidikan, tapi kita pinginnya yayasan ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Maka untuk tahun ini kita namakan dalam kegiatan kita adalah Raudatul Jannah Peduli Umat. Ada beberapa program yang kita coba merancangnya. Di antaranya adalah kawan-kawan yang ikut kajian duha. Itu setiap Jumat kelima insya Allah akan kita bawa ke tempat-tempat yang akan bisa membasahi batin kita. Mestinya kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Hari ini kita berada di panti jompo, bertemu dengan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang lanjut usia, yang sudah disampaikan oleh ibu kita tadi. Mudah-mudahan ini adalah sebuah iktibar dan pelajaran buat kita, bahwa kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita juga akan insya Allah kunjungi penjara, ya, masuk ke dalam penjara, Bu, melihat bagaimana bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang ada dalam penjara.
Kita juga nanti akan bawa ibu-ibu dan bapak sekalian ke insyaallah ke panti asuhan, rumah sakit, dan juga mungkin nanti sampai kepada rumah sakit yang ada di Indah Ruang belok kiri, supaya kita mensyukuri kita punya akal yang masih sehat. Jadi ini kita lakukan ibu bapak, jangan sekedar untuk kita. Mari kita ceritakan kepada keluarga kita di rumah, ceritakan kepada anak-anak di dalam kelas, supaya ini menjadi sebuah itibar. Itu program kita, Bu. Jadi harapan kita nanti mungkin perlu ibu cermati dulu atau ibu pelajari. Kita sudah kirimkan draftnya ya Pak Panji. Kalau ibu nanti tidak keberatan, baik dengan bapak-bapak kita di sini ataupun dengan jemaah sekitar yang jadi binaan oleh panti ini, kita menyediakan waktu 2 kali seminggu untuk mengutus ke sini bapak-bapak kita akan memberikan tausiah atau pembinaan-pembinaan keislaman dan yang lainnya, atau untuk sharing atau untuk berdiskusi, memberikan motivasi dan yang lainnya. InsyaAllah kita juga akan mudah-mudahan nanti rutin juga Yayasan Pendidikan Islam Rotu Jana bisa menyalurkan bantuan ke panti kita ini, sehingga dia akan apa yang ada di Rotu Jana lebih berkah. Karena kita yakin dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, man zalladzi yukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa saja yang memberikan sesuatu di jalan Allah, dia memberikannya itu dengan ikhlas, yang dia berikan itu baik, apa saja, waktukah, tenagakah, pikirankah, idekah, termasuk materi, itu saya hutang, kata Allah, saya pinjam. Coba kita bayangkan ibu dan bapak, ya, Allah yang berhutang kepada kita, Allah yang maha kaya, punya langit, punya bumi beserta isinya, berhutang kepada kita, ya. Kalau Allah yang berhutang, apa janjinya? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Saya akan bayar hutang saya itu dengan yang lebih banyak. Saya akan bayar hutang saya itu dengan yang lebih bagus. Karena ini bukan janji manusia, janji Allah. Janji Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak akan pernah dia pungkiri. Mesti ini kita yakini. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun amal-amal yang kita lakukan untuk kebaikan, maka yakin dan percayalah, kalau kita ikhlas melakukannya, Allah meminjamnya, Allah berhutang kepada kita, dan Allah berjanji untuk membayarnya dengan yang lebih banyak. Mudah-mudahan itu didapatkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak kita, pengasuh ya di panti ini. Janji Allah Subhanahu wa taala ini. Pelihara keikhlasan, mudah-mudahan itu Allah hutang. Dan kita pingin Rodatul Jannah, insan-insan yang ada di Rodatul Jannah juga seperti itu, memberikan waktunya, tenaganya, idenya, pikirannya, materinya. Saat dia ikhlas melakukan, Allah berjanji bahwa Allah akan membayarnya. Lalu ibu dan bapak, di dalam surat Al-An'am, kemarin kita kawan-kawan SMP ini saya sampaikan, di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 160, Allah katakan, man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan, walahu falahu apa? Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan, ya, maka Allah akan membalasnya asyru amsalihah, 10 kali lipat. Ya. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas 10 kali lipat. Apa saja kebaikannya, kecil ataupun besar. Ya. Coba lihat kasih sayang Allah kepada kita ayat selanjutnya. Wa man jaa bis-sayyi'ah, dan siapa yang mengerjakan satu dosa, fala yujza illa mislaha, Allah tidak akan membalasnya cuma dengan satu pula. Coba bayangkan ibu dan bapak, sayangnya Allah kepada kita. Ya, satu kebaikan berapa Allah balas? 10 kali lipat. Falahu asyru amsalihah, satu kebaikan 10 kali lipat. Tapi satu dosa yang kita lakukan, Allah hanya akan balas satu pula. Tidak 10, tapi
satu. Bahkan ada sebuah kitab ya membahas tentang asbabu mudha'afatil ujur. Ya. Ada beberapa sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak hanya 10 balasannya, tapi bisa berlipat-lipat. Bisa berlipat-lipat, tidak hanya 10. Ya. Nah, ini beberapa kajian kita dengan kawan-kawan kajian 2 pernah juga saya sampaikan, ya. Bisa saja amal itu sama, tapi nilainya berbeda. Tergantung bagaimana kita mengerjakan kebaikan itu. Tergantung bagaimana niat kita, bagaimana tata cara kita, keilmuan kita dalam mengerjakan pekerjaan itu, maka nilainya akan bisa berbeda. Apa contoh? Nah, yang sederhana saja. Saya pernah sampaikan. Contoh pekerjaan kita sehari-hari tentang ucapan salam. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul. Jadi Rasul sedang bermajlis seperti ini, maka datang laki-laki, lalu dia ucapkan di pintu itu, Assalamualaikum. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam, laki-laki ini duduk. Lalu kata Rasulullah, ashrun, 10. Thumma ja'al akhar. Kemudian datang yang kedua. Ya. Terlambat lagi, ada satu orang lagi terlambat. Lalu dia katakan, Assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam, lalu dia duduk. Apa kata Rasulullah? Ishrun, 20. Thumma ja'al akhar. Kemudian datang yang ketiga. Dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam, lalu dia duduk. Apa kata Rasulullah? Salasun, 30. Coba bayangkan. Ya. Pekerjaannya apa tadi, ibu-ibu, bapak? Mengucapkan salam. Tapi nilainya berbeda. Yang datang pertama mengucapkan Assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Yang datang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 kebaikan. Yang datang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Nah, tadi Allah janjinya berapa? 10. Tapi bisa berlipat-lipat. Kenapa? Karena kita mengerjakannya dengan maksimal, dengan seutuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan lebih daripada yang dijanjikan sesungguhnya. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ternyata salam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwala adullukum ala syai'in. Aku beritahukan kepadamu sebuah pekerjaan ringan. Fa iza fa'altumuhu, maka apabila kamu mengerjakan pekerjaan ringan itu, tahabbtum, maka muncullah saling mencintai di antara kamu. Apa itu? Afsus salam, sebarkanlah salam. Ya. Jadi dengan menyebarkan salam itu, dengan sering kita mengucapkan salam dan menjawab salam, maka akan muncullah namanya tahabbtum, saling mencintai di antara kita. Maka jangan kita lagi menegur saudara kita, bertemu dengan saudara kita, masuk ke dalam rumah kita, itu harus kita sebarkan salam. Kenapa? Karena dengan salam itulah akan muncul saling mencintai. Pada hari ini kita bertemu, kita ucapkan salam, kita jawab salam, mudah-mudahan juga akan memunculkan rasa cinta di hati kita. Kemudian ibu dan bapak, yang perlu kita pahami lagi adalah kehidupan yang kita jalani ini, ya. Allah tidak pernah menjanjikan mudah, enteng, ya, lancar-lancar saja. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Nggak ada Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, hidup kamu ini aman-aman saja, jangan gelisah. Nggak ada. Allah cuma berjanji seperti apa? Fa innama al usri yusra, innama al usri yusra. Janji Allah cuma di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu memang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau Allah menjanjikan hidup ini mudah, nggak ada. Tapi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ada penderitaan pasti ada kebahagiaan. Setelah jalan mendaki pasti ada jalan menurun. Setelah tangis pasti ada senyum. Itu pasti. Ya. Nah, siapa yang akan memperoleh itu? Nah, di ayat surah Al-Isra itu Allah jelaskan. Ya, di ayat terakhirnya kita ambil. Nah,
Nah, ini yang akan kita pegang. Kalau pingin kita kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini, setelah itu akan ada kemudahan. Setelah kita menangis akan ada senyum. Setelah ada kesempitan akan ada kelapangan. Maka kuncinya kata Allah, wa ila rabbika farghab. Sandarkanlah seluruh masalah-masalah kita itu kepada Allah. Ya. Maka terutama menyandarkannya bagaimana? Ya, satu, jangan bersuuzon kepada Allah terhadap apa yang ditimpakan kepada kita. Jangan bersuuzon. Ya, ini masalah kita beda-beda ini. Mungkin ada yang sama tapi tidak serupa, serupa tapi tidak sama. Ya, dia serupa tapi tidak sama. Kenapa? Karena Allah itu cerdas, ibu-ibu dan bapak. Dia pintar. Tidak mungkin dia membebani hambanya kalau hambanya tidak sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Harus kita yakin itu. Jadi mungkin kecil awak kan dia badi burik bana masalah ambu gua. Ya kan? Badi modeko masalah. Nah, menurut Allah kita sanggup untuk memikulnya. Cuma tinggal lagi kita harus berhusnuzon, berbaik sangka terus. Ya, ini Allah datangkan kepada saya, menurut Allah saya sanggup memikulnya. Nah, setelah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita undang Allah itu dalam masalah kita itu. Ya, hadirkan Allah. Sebelum kita menghadirkan orang lain, ayo ngadu dulu sama Allah. Nah, bahasa apanya? Ya, undanglah Allah dalam hidup. Itu ada bukunya ibu dan bapak, buku karangan Ustadz Yusuf Mansur, bagus sekali. Kita sering memberitahu orang lain tapi kita lupa memberitahu Allah. Kita beritahu, orang sudah tahu seluruhnya tapi Allah nggak tahu. Allah tahu tapi tidak kita kasih tahu. Allah tuh kan mau tahu tuh Ustadz. Untuk apa dikasih tahu? Betul. Tapi etika kita, adab kita seorang hamba, kita mesti disuruh memberitahu. Lewat apa? Lewat doa. Mohon maaf. Ya, misalnya kok ada orang di siku bu atau tetangga awak barale, awak tahunya barale, tapi awak ndak dia tahu dah, mau ndak datang ke rumahnya? Kenapa nggak mau? Iya, ada etika. Sabalah rumah awaknya barale berdoa, tapi kita nggak dikasih tahu, kita tidak akan hadir, walaupun awak tahunya barale. Allah tahu ndak masalah awak? Allah tahu ndak masalah awak? Tahu. Tapi saat Allah tidak dikasih tahu, Allah nggak mau tahu. Allah nggak mau tahu. Mohon maaf, misalnya kita ini contoh ya. Kita mau rehab rumah ini. Atau mau buat rumah, atau mau beli rumah. Ya, uang tidak cukup. Apa jalan keluarnya? Nah, jalan tercepat adalah berhutang. Berhutang. Ya. Awak kabui rumah, kembali rumah, ada sesuatu kebutuhan kita yang mendesak, uang kita tidak cukup, maka kita pasti artinya kita akan cari jalan pintas, berhutang. Oke, silakan berhutang. Coba, siapa yang kita kasih tahu waktu kita mau berhutang? Urang bang, ya, tetangga, ibu, bukan tetangga, karib-karib kita kasih tahu. Kalau di instansi atasan kita, ya. Pertanyaannya, kita udah beritahu Allah nggak? Ya Allah, saya mau memperlebar rumah saya ya Allah. Ndak tamui ambo jawa ranak-ranak di dalam ya Allah. Tapi piti ambo ndak cukui do ya Allah. Jalan tercepat adalah berhutang. Saya mohon kepadamu wahai Allah, agar saya diberi kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kesehatan untuk melunasi hutang-hutang saya ini. Saya diberi kesehatan untuk mencari, untuk melunasi hutang saya ini dengan segera. Kita sudah lapor kepada Allah. Nah besok ternyata kita punya kendala pas melunasi hutang kita itu. Dulu kita sudah lapor, ngadu lagi kita. Ya Allah, sulit sekali saya untuk melunasi ini. Nah Allah ingat, kau yang mengadu kaden dulu kok. Lama lapornya kaden dulu waktunya kau hutang. Allah carikan jalan keluarnya, itu pasti. Cobalah kalau nggak percaya.
Tapi kalau orang sudah kita kasih tahu seluruhnya, Allah tidak pernah kita kasih tahu, pas muncul masalah baru kita berdoa, ya Allah. Apa kata Allah? Lah yang aja tahu dekat dulu. Kamu berutang masih tahu enggak sama saya, kata Allah. Nah, kan pernah kita kaji ini di sekolah ya. Nah, misalnya ini seorang mama nih, kemenakannya beli tanah. Tak ada dikasih tahunya mak ini. Lalu kenakannya itulah kamu buat rumah, tak ada dikasih tahu mama ini. Lah tak bangun itu rumah batu bata setinggi lutut, digugat orang tanah tu. Kira-kira kamu yang ngadu. Itu dia. Kalau di Minang mama datang ke mama. Mak, dia ambo minta maaf ke mama gua. Apa yang kamu maafkan? Bitu maaf ambo lah membeli tanah. Maaf rancak tu lebar sakit duit. Tu baak ni tanah tu. Itulah maaf lah kamu buat rumah lah bakali pondasi ndak tagih tahu lo mama dia ambo. Ndak bah. Kalau ambo mama buat sebenarnya darah ambo lah sekolah. Saatnya beli tanah, lah kamu buat rumahnya tak ada tahunya pak. Tu baak ni tanah tu. Ayo itulah mak digugat orang tanah tu mak. Iyo bah selesai ni mak. Pacik kaki Sarawak. Kira-kira bah kecik mama. Selesai ni kau serang. Kau kan cerdik. Kau kan sentiang. Kau lah tumbuh masalah di kecian kamu. Kalau mau mama mau kecik tu mau. Apa boleh mama kini kecik lagi nyoba itu. Timbul masalah awak baru mengadu kenyo. Sebelum ada masalah awak tak pernah kecik kenyo. Marahnya tak? Marah. Walaupun setelah itu dia selesaikan masalah, tapi dia pasti marah dulu. Begitu juga Allah, ibu dan bapa. Saat kita akan buat masalah, saat kita akan melangkah, membelikah, menjualkah, mau ini, mau berhutang, mau itu, ayo pertama kali ngadu, melapor kepada Allah dulu. Nah kalau seandainya Allah sudah tahu, nanti kita ngadu lagi, enak kan? Awaklah pernah melapor. Ini penting. Kelihatannya sederhana, tapi menentukan bagaimana Allah bersama kita. Jadi kuncinya apa tadi? Undanglah Allah dalam hidup kita. Apa masalah gitu kini? Kadukan ke Allah. Ya. Mau meminantu? Ya. Ayo ngadu dulu sama Allah. Kau orang sekampung lah dipanggil, Allah tidak ada gitu. Agi tahu Allah. Ya Allah, ambo kamu minantu kau ya Allah. Ya, mudah-mudahan minantu mau orang elok, orang soleh, orang baik. Nah, lindungi anak ambo bersamanya ya Allah. Jadikannya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Udah, lah ngadu kan? Besok muncul masalahnya berumah tangga. Ngadu inyo kawa, lalu mengadu lagi kepada Allah. Nah, kita sudah tercatat di sisi Allah pernah melapor. Kalau lah tumbuh masalah lalu melapor, Allah agi masalah baru. Mohon maaf ibu bapak, kalau ada sebuah persoalan, muncul persoalan baru karena masalah yang lama itu karena kita tidak melapor sama Allah. Nah, periksa diri kita masing-masing. Ini ada masalah, awak tidak melapor ke Allah dah, lalu menyelesaikan masalah yang kuat, muncul masalah baru. Coba tanya, review ke belakang. Ingat, pernah tidak kita melaporkan masalah ini ke Allah? Kalau tidak, nah itu tuh marah Allah. Nah, jadi ibu dan bapak sidang jemaah dimuliakan Allah, mari kita undang Allah dalam hidup. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, marilah kita tetap menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Ya. Bagaimana cara bersyukur itu? Nah, satu, ayo tetap kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi apapun. Ya. Jadi kalau ada misalnya kita ditimpa musibah meninggal, ya kan? Maka Rasul sesungguhnya menyuruh kita sebelum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terlebih dahulu mesti kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji Allah itu. Ya, karena yang mendatangkan itu dia. Ya. Setelah kita puji Allah itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu cara bersyukur. Beritahu orang terhadap nikmat yang kita terima itu. Ya. Nah, maka orang Minang punya istilah buruk diambauan, elok diimbauan.
Awak lah dapat nikmat awak ni yang saya. Ya. Wah kata awak ada dapat masalah, awak kita orang lain. Tak boleh. Oh tu ria awak besok ustaz kalau lagi tahu je orang awak dapat nikmat. Persiapkan batin kita. Kita bukan untuk meria-ria, bukan untuk sombong-sombong, tapi kita dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Awak siap membangun ruko 2 pintu. Ini contoh. Ya. Lah siap ruko tu, ayo panggil orang makan ke rumah. Ya. Aku alhamdulillah ruko bola siap itu. Nah, itu sunnahnya Rasul. Itu ayat Allah yang sedang kita amalkan. Tapi jangan dipadian setan bonceng di hati awak. Jeleklah ruko dia lah siap kau. Jangan. Ya. Nah, setelah kita itu ibu dan bapak, setelah kita beritahu Allah, apa kerja kita berikutnya? Pergunakanlah nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberikannya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci ini berapa harganya? Taruh peci ini ibu, kita dikasih peci oleh jemaah harganya 10.000. Ada jemaah satu lagi ngasih kita sepatu harganya 1 juta. Nah, mentang-mentang sepatu ini 1 juta lalu kita taruh di kepala kita. Boleh tidak? Boleh, tapi awak dianggap orang senewen. Ya. Sepatu di mana tempatnya? Di kaki walaupun dia mahal. Peci ini walaupun 5.000, tempatnya di kepala, tempat paling tinggi. Letakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan yang memberi. Itulah orang yang bersyukur. Itulah orang yang bersyukur. Kalau kita tidak bisa mempergunakan sesuai dengan aturan yang memberi dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, saat itulah kita menjadi kufur. Nah, maka kajian kita pertama di bulan kajian duha dulu dengan kawan-kawan di Rotu Jannah itu sangat luar biasa yang disampaikan Ustaz. Ingat, nikmat itu hanya 1 kali Allah berikan di dunia ini. Dan kalau sudah dicabut dia tidak akan kembali. Apa contoh? Awak dagi kesehatan. Sakit awak, memang pulih kembali, tapi tidak akan sepulih semula. Ada yang rusak pada diri kita. Kita dikasih rumah, dikasih harta, diambil oleh Allah secara tiba-tiba, terbakar contohnya. Itu contoh ya, terbakar. Dapat rumah yang lebih bagus sebenarnya, tapi tidak sama lagi dengan rumah yang lama. Kita dikasih orang tua, ya seperti ibu-ibu kita ini, ya dapat orang tua banyak, alhamdulillah. Ya. Nah ini walaupun nanti sudah ada yang pergi atau pergi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala bu, ataupun dijemput oleh keluarga beliau, ada penggantinya, tidak akan sama dengan yang ini. Beda. Ya. Kita punya keluarga, punya suami, punya istri ya. Nah, kalau sempat ganti itu nggak sama, nggak sama. Ya. Nah jadi nikmat itu 1 kali diberikan oleh Allah. Kalau sudah dicabut itu jarang untuk kembali. Maka syukuri. Nah itu cara kita bersyukur. Lalu bagaimana hati ini supaya bisa bersyukur? Nah, itu lagi tadi caranya supaya hati ini terus bersyukur. Ya, lihat ke bawah. Dunia ini lihat ke bawah, jangan ke atas. Kalau orang tua saya bilang, Ersis kalau orang caliak dunia kau kate kalimpanan matuang. Iya bu, kalimponan matuang. Caliak dunia kau ke bawah. Ya, saya sering kajian di rumah sakit, saya sampaikan ibu-ibu yang sakit jangan lihat orang yang sehat. Yang akan dilihat siapa? Orang yang lebih parah sakitnya pada kita. Mungkin kita baru pakai infus, dia sudah pakai sonde. Dia sudah pakai ini, pakai itu. Lihat orang yang lebih parah sakitnya. Nah ini bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang ada di sini. Jangan lihat orang yang bebas-bebas begitu. Tapi lihatlah kita masih hidup. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang sudah meninggal, ada orang yang tidak bisa kemana-mana. Ayo lihat terus ke bawah. Supaya apa? Supaya kita tetap mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tapi kalau lah mencari awak kata ya, babayo. Ya. Kita bisa saja mengatakan Allah tu enggak adil. Ya. Allah tu enggak sayang sama kita. Tapi lihatlah terus ke bawah. Ya. Lalu kalau kita ingin bersyukur, hati kita bersyukur, lihat yang Allah berikan kepada kita, jangan lihat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu penting. Jangan dibalik. Jangan sibuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, lupa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi lihatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Jangan sibuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada orang. Kalau awaklah sibuk mencari nikmat dari orang lain, itu bahaya. Datang suuzon, iri, dengki, hasad, ya. Baik Ibu dan Bapak, karena ini hari Jumat, ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu pengurus panti Jasa Ibu yang sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan yang terakhir, ya. Mudah-mudahan nanti, walaupun ini kalau di RJ Gunonyo yang awak tulis itu untuk administrasi saja, Bu. Kalau ada akreditasi di sekolah, kalau ada penilaian itu berguna. Jadi nanti kami bersedia sekali 2 minggu mungkin kita kunjungi ke sini, mungkin ada 5 orang atau berapa orang. Kalau ada jemaah sekitar sini, kita mungkin mau kajian apa, ya, atau mau diskusi, mau sama-sama belajar, Bu. Bukan berarti Rodatul Jannah lumbungnya orang-orang tinggi ilmu, bukan. Tapi kita ingin memberikan apa yang kita miliki supaya dia bertambah banyak seperti janji Allah tadi, ya. Dan perlu juga kami sampaikan kepada ibu-ibu kawan-kawan kami dari Rodatul Jannah, ya, bahwa pembinaan kita di lapas sudah kita mulai, ya, dengan apa-apa kita yang kebetulan berada di lembaga permasyarakatan atau penjara, ya. Itu 2 kali pertemuan, ya Pak Panji, ya. Insyaallah Kamis pertama lagi, ya. Kita akan cari siapa yang bersedia lagi masuk penjara 2 jam, ya. 2 jam insyaallah, ya. Itu Kamis pertama nanti. Dan insyaallah nanti kita juga bisa mengunjungi tahanan anak-anak, ya, penjara anak-anak kita jajaki dulu penjara anak-anak. Soalnya anak penjaranya juga ada, ya, anak-anak awak yang itu mungkin dibina di penjara, ya. Kita juga merencanakan kalau sampai nanti, ya Pak Panji dan Pak ibu-ibu pengurus yang lain, kunjungan ke Sukarami Solo. Itu tuna susila. Kalau bisa juga ke sini agar kita bersyukur mendapat nikmat yang luar biasa ini. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak, ya. Kami sampaikan kepada Ibu yang hadir ini, Pak Ketua kita tidak hadir, Bu, karena beliau dalam keadaan sakit. Kebetulan yang hadir saya pribadi adalah wakil 1 di yayasan bidang keislaman. Lalu hadir juga Bu Mira, silakan Bu berdiri. Bu Mira, beliau adalah wakil 2 bagian akademik kurikulum di yayasan. Lalu hadir juga Ibu sekretaris kita Bu Sri, silakan Bu. Ini pengurus inti yayasan. Bendara enggak hadir, ya. Bu Bendara enggak hadir, mabuk di petangnya. Jadi kalau mau sabu encik-encik kok habis je waktu itu, Bu. Yang hadir ini juga tidak seluruhnya kita di Rodatul Jannah. Karena kajian duha itu kita bagi karena ada juga kawan yang mengajar. Maka kajian duha itu kita sipkan, Bu. Itu saja, mungkin nanti Ibu dan pengurus berkenan menerima sedikit buah tangan dari Rodatul Jannah, walaupun tidak akan bisa membebaskan beban yang kita tanggung, tapi setidak-tidaknya kok setitik dilawikan sakapa bisa kita gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kedepannya tidak terputus hanya sekali ini kita memberikan bantuan, karena kita sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.